Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar alladzi khalaqasy syamsa wal qamar wa khalaqan nujuma wa ikhtilafal laili wan nahar. Tsumma shalatu wassalamu ala nabiyyina al-mukhtar wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mahsyar. Amma ba'. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan untuk bisa bertemu pada siang hari ini untuk menyampaikan suatu hadis yang terdapat di dalam kitab Al-Luma fi Asbabil Wurud, atau tepatnya hadis ke-46 dalam kitab Al-Luma fi Asbabil Wurud. Bunyi hadisnya yaitu hadatsana Muhammad ibnu Yahya, hadatsana Sa'id ibnu Sulaiman, hadatsana Muhammad ibnu Muslim, hadatsana Ibrahim ibnu Maisarah an Tawus an Ibni Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yara lil mutahabbaini mithlan nikah. Dari Muhammad bin Yahya, dari Sa'id bin Sulaiman, dari Muhammad bin Muslim, dari Ibrahim bin Maisarah, dari Tawus, dari Ibnu Abbas yang berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kami belum pernah melihat solusi yang pas atau yang tepat untuk dua orang yang saling jatuh cinta selain menikah. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 1847. Hadis ini terdapat di dalam kitab Sunan Ibnu Majah nomor 1847, kemudian Mu'jam Al-Kabir karya At-Tabrani nomor 10895, kemudian dalam kitab Mustadrak Al-Hakim nomor 2677 dan kitab Sunan Al-Kubra nomor 13.452. Asbabul Wurud atau penyebab hadis ini turun atau terjadi adalah Abu Ali Al-Hasan bin Ahmad bin Syadzan menyebutkan dalam kitabnya Al-Masyakhah dan Ibnu An-Najjar dalam kitab Tarikh Baghdad dari Jabir bin Abdullah. Seseorang mendatangi Nabi lalu mengatakan, kami memelihara atau menjaga atau membesarkan seorang anak perempuan yatim. Yang kemudian anak perempuan yatim itu dilamar oleh seorang laki-laki yang miskin dan juga seorang laki-laki yang kaya. Anak perempuan itu suka terhadap laki-laki yang miskin yang melamarnya. Sementara kami selaku orang yang menjaganya atau mendidiknya lebih suka kepada laki yang kaya raya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, tidak terlihat di antara dua orang yang saling mencintai sesuatu yang sangat menyenangkan seperti perkawinan. Syarah hadis dari hadis ini, Asindi mengatakan dalam kitab Syuruh Sunan Ibnu Majah, kata mutahabba ini itu bisa bermakna atasniyah atau jamak, yaitu jika bermakna dua orang atau atasniyah terdapat kecintaan. Jika di antara dua orang terdapat kecintaan, maka cintanya tidak lebih dari sekedar karena kedekatan dan tidak abadi seperti cinta pernikahan. Namun kalau di antara cinta keduanya itu ada ikatan pernikahan, maka cinta itu akan terus bertambah dan semakin kuat setiap harinya. Itu jika dipupuk atau dijaga cinta itu untuk selalu tumbuh. Kemudian jika seseorang melihat perempuan dan menyukainya, maka obatnya adalah menikahinya. Al-Munawi menyebutkan dalam kitabnya Faid Al-Qadir, jika seseorang melihat perempuan yang bukan mahram atau ajnabiyah, kemudian hatinya terpikat dengan wanita tersebut, maka menikah akan menambah cintanya. Al-Thayyibi juga berkata demikian. Pendapat yang paling benar adalah obat yang paling tepat untuk rindu adalah menikah. Tidak ada obat yang lebih pas dari itu. Jadi karena rindu itu terkadang menyiksa diri sendiri. Jadi obatnya memang menikah dengan orang tersebut. Nah, muncul pertanyaan di benak kita mungkin. Ini hadis ini menceritakan tentang perjodohan. Jadi ceritanya kan si wanita ini lebih memilih wanita yang miskin, sementara orang tuanya yang menjaganya itu lebih suka dengan yang orang yang kaya gitu. Nah, mungkin muncul di benak kita, lantas kalau kita dijodohin oleh orang tua gitu, kita boleh menolak atau tidak gitu kan. Terus kalau menolak apakah termasuk durhaka atau tidak gitu. Nah, jadi
eh, Ustadz Rahmadi selaku dosen pembimbing atau pengajar dari kitab ini, selaku juga ketua LPSI di UAD, mengatakan atau menjawab bahwa tidak termasuk durhaka ya kalau kita dijodohkan kemudian kita menolak, karena durhaka itu di dalam perkara syariat, atau jika orang tua menyuruh kepada syariat yang benar, yang sesuai dengan Allah dan Rasulnya, kemudian kita menolak perintah orang tua tersebut, nah itu termasuk durhaka. Namun ini kan tentang pernikahan, dan di pernikahan itu pun kita harus saling mencintai gitu. Kalau tidak saling mencintai ya mungkin akan kandas atau berakibat lainnya. Jadi pada intinya kalau kita menolak jodohan orang tua itu bukan berarti kita durhaka. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.